Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Citra Kartika Putri dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester saya, yaitu Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Meilani Harfikasari, MPD. Yang pertama adalah pengertian teks, genre makro dan mikro. Genre makro mencangkup semua jenis teks dalam keseluruhan, sedangkan genre mikro merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis teks yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dengan penjelasan dalam teks. Adapun perbedaan antara teks genre makro dan mikro, menurut Tri Wiranto dalam pengantar ringkas linguistik sistematik fungsional, genre makro digunakan untuk memindai teks secara keseluruhan yang di dalamnya masih tergandung genre-genre lain sebagai subgenre. Sedangkan menurut subgenre teks genre makro tidak dapat tersusun tanpa adanya genre mikro. Teks genre mikro yang terdapat dalam genre makro seperti teks deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Pembahasan yang kedua tentang PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelum PUEBI, bangsa Indonesia mengenal EYD, dilandasi dari Situs Kantor Bahasa Indonesia Kemendikbud secara ejaan bahasa Indonesia. Sudah berapa kali berubah sejak Indonesia merdeka. Perbedaan antara kedua ejaan tersebut terkisar pada penulisan vokal, konsonan, dan tanda apostrof. Adapun contoh, yaitu penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya, hari ini aku makan nasi dengan sayur ayam goreng. Penggunaan huruf kapital untuk nama orang dan julukan. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama orang. Contohnya, yang pertama adalah Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta. Adapun pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis dalam kalimat, penunjung, dan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Untuk pengembangan paragraf, ada 9 metode pengembangan paragraf yang sering ditemukan dalam berbagai karangan, antara lain: yang pertama, sudut pandang; yang kedua, klimaks dan aklimaks; dan yang ketiga, definisi luas; yang keempat, klarifikasi; yang kelima, perbandingan dan pertentangan; yang keenam, ada analogi; yang ketujuh, sebab akibat; yang kedelapan, proses; yang kesembilan, umum khusus dan khusus umum. Baik, yang selanjutnya, penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ini ada 5. Yang pertama, membuat unsur kalimat minimalis subjek dan predikat. Yang kedua, hemat kata. Yang ketiga, makna yang tepat. Keempat, kelogisan bahasa. Kelima, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku.